Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Alhamdulillah kita malam ke-8 atau memasuki bagian ke-8 dari ngaji dan diskusi bulan Ramadan, mengkaji kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya panjenenganipun Simbah Romo Kiai Haji Ali Maksum, salah satu sesepuh di Nahdlatul Ulama saat itu, menjadi Rais Am antara tahun 1979 hingga 1984. Dan kita malam kali ini alhamdulillah sudah masuk pada halaman 64, yaitu insya Allah sebentar lagi nanti Pak Kiai Yasin akan segera mengkaji kitab malam kali ini, yaitu Al-Mithal As-Sabi' Hal Fil Qabri Na'imun wa Adzabun. Langsung saja kawula sumanggaaken dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Yasin, kawula sumanggaaken, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati ruhi muallifi hadzal kitab Syekh Kiai Ali Maksum wa usulih wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi 'ulumihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah ingkang maha welas tur ingkang maha asih. Al-misalu as-sabi'u utawi conto kang nomor 7 hal fil qabri. Iku hal fil qabri ana ta iku tetep ing dalam kuburan naimun utawi ana kenikmatan wa adzabun lan siksa. Angkara ngingkari adzabal qabri ing siksa kubur wa na'imahu lan kenikmatan al kubru unasun sapa pira-pira menungso yang tasibuna kang padha bangsaaken sapa unas ilal islami maring Islam. Wa qad barhanu teman-teman gawe bukti sapa unas mau bi ingkarihim kelawan sebab uli ngingkarine unasun mohada ya ikilah ingkar mo ala jahlin ing atase kebodohan fahisin kang ala bidinihim kelawan agamane unas. Fa innal kitaba krana sak temene kitab Al-Qur'an was sunnah lan tindak lampah hadis natikoni iku ngucap karone dawuh karone bima kelawan perkara yakunu kang ana apa ma iku tetep fil qabri ing dalem kuburan bayane mamin naibin saking kenikmatan wa adabin lan siksa. La yajra'uhu kang ora wani ing mamau ala ingkarihi ing atase ngingkari ma muslimun sapa wong Islam. Wa ilaika lan netepana sira albayana ing penjelasan qala dawuh sapa Rabbuna pangeran kita azza maha mulya wa jalalan maha agung sapa Rabbu fi kitabihi ing dalam kitab Rabbuna. Annaru yu'raduna 'alaiha hudu wa asya. Annaru utawi neraka yu'raduna iku den pentokaken sapa alu Fir'aun
alaiha ing atase annar huduan ing dalam waktu esok wa asyan lan ing dalam waktu sore wa yauma takumulan ing dalam dinane jumeneng apa as-saatu apa kiamat adkhilu tidawuhna mlebu sira kabeh malaikat penjaga jahanam adkhilu mlebu sira kabeh ala fir'auna nglebokno sira kabeh kleru adkhilu nglebokno sira kabeh ala fir'auna ing Fir'aun ing keluarga Fir'aun asaddal adabi ing apa banget siksa rupane masuk nang neraka afhamatna aweh fahamna ing kita apa hadhil ayatu apa ikilah ayat annaru yu'raduna 'alaiha ila akhir anna fir'auna aweh maham kita anna fir'auna ing sak temene fir'aun wa qaumahu lan kaume fir'aun yu'raduna iku den pentokaken sapa fir'aun wa qaumahu 'alaiha ing atase annar huduan ing dalam waktu esok wa asyan lan waktu sore wa hadzal ardu utawi ikhla pementonan iku la yakhlu ora sepi apa hadzal ardu imma ayakuna ana kalane arep yen to ana apa al ardu iku fid dunya ing dalem donya au fil qabri utawa ing dalem kuburan au fil akhirati utawa ing dalem akhirat amma fid dunya anapun pementonan ing dalem donya falam yakun mongko ora terjadi apa dalika mengkono al ardu fid dunya qat'an kelawan pasti bila khilafin wa amma fil akhirati anapun pementonan ing dalam akhirat fal ayatu mongko utawi ayat Al-Qur'an mau iku takulu dawuh apa al ayat bisirahatin kelawan jelas tubayyinu kang mertelaaken apa al ayah halahum ing tingkai alu fir'aun lan qaumahum hunaka ing dalam kono panggonan rupane ayat wa yauma taqumus saatu lan ing dalam dinane jumeneng apa as-saatu apa mangsa tegese dina kiamat adkhilu penjaga neraka adkhilu nglebokno sira kabeh ala fir'auna ing balane fir'aun kabeh mu'asyaddal adabi ing banget-bangete adab idan ing dalem nalikane mengkono-mengkonone amma fil akhirati fal ayatu takulu ila akhir hadzal ardu utawi ikilah pementonan iku laisa ora ana apa hadzal ardu fil akhirati iku ing dalam akhirat enggak wa idang tafalan ing dalam nalikane sepi apa ayakuna arep yen to ana apa hadzal ardu iku fid dunya ing dalam donya wal akhirati lan ing dalam akhirat ta'ayyana mongko dadi tertentu apa ayakuna apa arep yen to ana apa hadzal ardu iku fil qabri ing dalam kuburan wa hadza utawi ikilah al madkur min qaulihi ta'ala annaru yu'raduna dalilul kitab iku dalil kitab Al-Qur'an alama ing atase perkara nakulu kang dawuh sapa ingsun ing ma wa amma sunnatu anapun utawi sunnah hadis as-sahihatu kang sahih fa warada mongko iku tumeka minha saking as-sunnah apa saeun apa ya hadis kasirun kang akeh ya dulu kang nuduhaken apa saeun kasir ala dzalikal makna nuduhna ing atase mengkono-mengkonone arti rupane pementonan ing dalam kubur isine rupane nikmat lan siksa kubur. Fakot rawa mongko teman-teman ngriwayataken sapa Asy-Syaikhaini Al-Bukhari rupane Imam Bukhari wa Muslimun wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i ngriwayataken anna Rasulullah ing sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja iku miyas sapa Rasul ba'da maghribat ing dalam sakwuse surab apa asam susrengenge fasami anjur tumuling midanget sapa Rasul sautan ing siji swara faqala tumuli dawuh sapa Rasul yahudu tu'adzabu utawi wong ya utawi Yahud iku tu'adzabu teng siksa sapa Yahud fi qabriha ing dalam kuburane Yahud warawalan ngriwayataken sapa An-Nasa'i wa Muslimun annahu ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul
laula ang tadafanu lamun ora arep yen to padha pendem-pendeman sapa sira kabeh lada'autu mongko yektine ngundang yektine nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah ayusmi'akum ing arep yen to ngrungokno sapa Allah ing sira kabeh adzabal qabri ing siksane kubur ziyadatun ai hadhihi ziyadah rawang riwayataken sapa muslimun annan nabiyya ing sak temne nabi sallallahu alaihi wasallam bainama ing dalam kono semono huwa utawi annabi iku fi haitin ing dalam kebun li bani najjar ing kedue bani najjar ala baghlatihi Kanjeng Nabi mau ing atase blogedhe-blone Kanjeng Nabi ing atase keledhaine hewan tunggangan keledhaine an-nabi wa nahnu utawi kita kiai kuno nek manani blogedhe-blok baglah keledai baglah bainal faras wal apa sing sitok wal khimar wa nahnu hale utawi kita iku ma'ahu iku ing dalem sartane an-nabi ithadat dumadaan apa jenenge mungsa apa baglah mabi kelawan an-nabi poyang paying fakadat mongko meh hampir saja apa belah bahlatihi iku tulkihi iku nguncalno apa baglah ing Kanjeng Nabi faidan mongko ing dalem nalikane mengkonone hadat bihi kuburun ana kuburan faqala njurtu muli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa iku ya'rifu ngerti sapa man ashaba hadhil kuburi ing pira-pira sing anduweni ikilah kubur penghuni kuburnya itu siapa faqala mongkon jawab rajulun sapa wong lanang ana kita sing ngerti faqala tumuli dawuh sapa nabi famata mata mongko ing dalem kapan mati haulai sapa ikilah ashabu hadil kubur faqalu mongko njur tumuli famata faqalu mongko njur tu faqala ya faqalu nashahnya naqalu ya faqalu mongko njur padha merga diseleno layas mau iku yektine ngrungu sapa al-amtu hafqa qaraini alihi ing krasak-krasake penotoke apa jenenge gambaran ashab mendengar suara serandale ashab idang sorofu ing dalem nalikane buyaran sapa ashab anhu sangking al-abdu atahu mongko nekani ing al-abdu sapa malakani malaikat loro fayuqidanihi mongko nglungguhna sapa malakani ing al-abdu fayakulani mongko njur tumuli ngucap sapa malakani lahu maring al-abdu ma ing apa kunta yana sapa sira iku takulu ngucap sapa sira fi hadzal rajuli ing dalam ikilah wong lanang Muhammadin rupane Muhammad fa ammal mukminu anapun utawi wong mukmin fayaqulu mongkon jawab sapa al mukmin ngucap asyhadu annahu sak temene hadzal rajul Muhammad iku Abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah fayuqalu mongko den ucapaken undur ningali sira abdu ma ilamak adika maring panggonan lungguh sira minan nari saking neraka abdala kang ganti ing sira Allahu sapa Allah bihi kelawan mak'ad mau mak'adan ing panggonan lungguh fil jannati ing dalam swarga
dipentokno dierohno ning kuburan fayarahu mongko njur tumuli ningali sapa al abdu ing maq'adan minan nar lan maq'adan fil jannah jami'an ya keselawan sekabehane. Wa ammal kafiru anapun utawi wong kafir wal munafiqu lan wong munafik Fayakulu mongko ngucap sapa al kafir utawa munafik mengucape la adri orang ngerti sapa ingsun kungtu ana sapa ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun ma ing ucapan yakulu kang ngucapno annasu sapa menungsa bihi kelawan ma kowe elak tok fayuqalu mongko den ucapaken apa ngene la daraita ora ngerti sapa sira wala talaitalan ora maca sapa sira. Thumma yudrabu tumuli den pukul sapa al kafir bimit tarakoten kelawan palu min hadidin saking besi durbatan kelawan pemukulan baina udhunaini ing dalem antarane kuping lorone kafir. Fayasihu mongko bengok mongko jerit sapa al kafir sayhatan kelawan bengok yasma'uha kang ngrungu ing sayhatan man sapa wong yalihi kang nyandingi sapa man ing al kafir mau illa sakolaini angin bot-botan loro rupane menungso lan jin menungso jin gak ngerti gak krungu wa hadzal hadis utawi ikilah hadis yusbitu iku netepno apa hadzal hadis syai'an ing suwi-wici akhara kang liya ghaira maksudi tarjamati kang sakliyane sing disejone ikilah judul wong judule iku apa mau adab kubur tapi iku mengertian yang lain rupane pertanyaan wis ana wa huwa utawi ghaira maksudi tarjama iku soalul qabri iku pertanyaan kubur wa waradalan tumeka fi ahadisa ing dalam pira-pira hadis ukhra kang liya apa asu'alu pitakon an rabbuna pitakon anda saking pangeran kita azza wa jalla wa dinina lan pitakon sangka agama kita ziyadatan kelawan nambah anis suali anda saking pertanyaan an nabiyina saking nabi kita wa hadza su'alu utawi ikilah pertanyaan kubur wa yu hadza su'al iku fitnatul qabri alladzi kang fihi tetep ing dalam al-kubur yaqulu dawuh sapa Allah taala yutsabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabit netepno sapa Allah ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bil qauli kelawan ucapan as-sabiti kang tetep fil hayati dunya ing dalam urip dunya wa fil akhirati lan ing dalam akhirat wa yudhillu lan nyasaraken Allahu sapa Allah adzalimina ing pira-pira wong sing padha nganiaya wa yaf'alu lan agawe Allahu sapa Allah ma ing perkara yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ing ma wa fi hadzal qadran ing dalam lan iku ya iku tetep ing dalam ikilah kadar kifayatun utawi ana kecukupan wa fauqal kifayati lan ing dalem sak ndure kecukupan lil muslimi kedue wong Islam alladzi kang yuridu ngarepaken sapa alladzi muslim al wusula ing tumeka ilal haqqi maring perkara sing bener ming tariki saking dalane al muslim wallahu utai Allah iku al muwaffiqu iku zat kang paring pitulung li aqwamit tariqi maring jejeke dalan fanas aluhu mongko nyuwun sapa ingsun ing Allah taala husnat taufiqi ing baguse nulungi wal hidayah ta lan nyuwun ing pituduh wal afiat lan seger kewarasan wa husnal khotimati lan baguse pungkasan amin. Alhamdulillah, terima kasih apa yang sudah dibacakan oleh Pak Yasin, bahwasanya Mbah Ali Maksum pada Al-Mithal As-Sabi ini penjelasan mengenai hal fil qabri naibun wa adzabun, apakah di dalam kuburan itu ada nikmat ataupun siksa. Ini menarik sekali sebenarnya untuk dibahas, tetapi sekali lagi bahwasanya perdebatan itu memang tidak ada.
Ini lebih menjurus kepada penjelasan atau naskah-naskah yang sudah ada atau nas-nas yang sudah ada. Bapak-bapak, Bapak Kiai dan segenap sahabat-sahabat netizen, bahwa di permulaan ini beliau Kiai Haji Ali Maksum itu memberikan sodokan yang sangat kuat sekali, tembakan yang sangat telak sekali, bahwasanya beliau dawuhan angkaro adzabal qabri wa na'imahu unasun, sekelompok orang dengan mengaku beragama Islam mengingkari adanya siksa dan nikmat kubur dengan berbagai argumentasi yang mendukung keingkaran mereka. Dengan argumentasi tersebut justru menunjukkan kebodohan mereka terhadap agama Islam itu sendiri, karena Al-Quran dan hadis itu sebenarnya telah menyinggung adanya nikmat dan siksa kubur. Dan sekali lagi bahwasanya tiada seorang muslim pun yang berani mengingkari hal ini. Mestinya seperti itu. Angkara adzabal qabri wa na'imau unasun yantasibuna ilal islami waqad barhanu bi ingkarihim hadza ala jahlin fahishin bidinihim fa innal kitaba was sunnata natiqani bima yakunu fil qabri min na'imin wa adzabin la yajra'uhu ala ingkarihi muslimun. Bapak-bapak Kiai, di sini saya tidak tahu ya, kalau memang memicu masalah sebenarnya banyak sekali masalah. Kalau memang mau mengeluarkan masalah tentang orang-orang yang mengingkari azab ataupun nikmat kubur itu banyak sekali. Malah yang lebih parah itu dikatakan musyrik, syirik itu kan lebih parah lagi. Sedangkan di sini sudah jelas Al-Quran dan Al-Hadis sudah ada dan beliau sudah menjelaskan. Dan ini tidak perlu ada perdebatan sebenarnya. Kalau ada perdebatan nanti akan ada masalah baru, kecuali kalau memang saling menguatkan satu sama lain. Ini yang menjadi pendahuluan. Kami persilahkan untuk bapak-bapak, tidak perlu kalau memang ada perdebatan ya monggo, tapi kalau memang tidak ingin dikeluarkan perdebatan itu cukup menanggapi hal ini. Saya persilakan, monggo bapak-bapak, Mbak Suher atau Bapak Anam. Monggo Mbak Suher. Di sini langsung aja ya. Di sini disebutkan unasun yantasibuna ilal Islam. Ini kira-kira unasun itu unasun apa ya kira-kira? Golongan apa gitu loh maksudnya. Yang orang yang mengingkari sekelompok orang yang berdaulat dirinya Islam tapi mengingkari nikmat dan adab kubur. Sebab termasuk keyakinan orang-orang Mu'tazilah itu dia tidak berpendapat dan juga tidak menekatkan kalau surga dan neraka sekarang itu sudah maujud, itu dia ingkar. Jadi neraka dan surga itu sekarang belum ada. Itu pendapat orang-orang Mu'tazilah. Sebab kata mereka itu belum ada perlunya. Jadi belum ada perlunya. Itu pendapat mereka. Saya tidak tahu tuh. Pokok. Nah itu mungkin ya cerminan dari Mu'tazilah di era sekarang nih
kira-kira ngertosin jenengan apa Mbah nggih? Soalnya kadang kala NU niku ada unsur Mu'tazilah bareng kadang nak kalau ngomong. Nah, makanya di sini itu unasun yang tasibuna ilal Islam ini unasun yang mana gitu loh ya, maksud saya kan begitu. Sebab mungkin ya ada apa itu paham-paham Mu'tazilah yang turun ke bawah yang diikuti oleh unasun yang tasibuna ini. Soalnya kalau Mu'tazilah itu dia tidak apa itu tidak percaya kalau surga neraka itu sekarang sudah ada, sudah maujud, itu tidak percaya. Sebab kata mereka belum ada gunanya. Gitu. Padahal di sini sudah jelas disebutkan nanti an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Bahwa neraka disodorkan pagi dan sore. Lah kalau di wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auni sudah tidak disodorkan lagi, masukkan. Jadi tadi kok kelihatannya kalau di dunia wa ama fid dunya falam yakun dzalik qatan. Belum ada yu'raduna kalau di dunia. Lah kalau di akhirat itu bukannya kok yu'raduna, masukkan. Kan gitu dari keterangan tadi. Jadi ayat yang yu'raduna ghuduwwan wa 'ashiyya ini ya dikubur itu. Sebab kalau di dunia belum ada, kalau di akhirat itu adkhilu langsung dimasukkan. Nah sekarang kalau yu'raduna ini disodorkan pagi sore berarti kan itu dikubur. Itu dari ayat tadi. Entah ayat itu dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah bagaimana saya tidak tahu. Kok mereka itu berkeyakinan bahwa neraka dan surga itu sekarang belum maujud. Katanya karena belum ada gunanya. Padahal ayat tadi jelas yu'raduna ghuduwwan wa 'ashiyya itu kalau di akhirat enggak usah yu'raduna, langsung adkhilu, langsung dimasukkan gitu saja, enggak usah di yu'raduna. Lah yu'raduna ini ya adanya ya dikubur itu. Kalau di dunia enggak mungkin enggak ada lah itu. Nah, ini sekian dulu, nanti disambung lagi Pak. Terima kasih dari Mbah Suher. Ini lebih menanyakan ihwal unasun yantasibuna ini menjurus ke kelompok yang mana. Kelompok artinya memang banyak sekali kelompok-kelompok di era sekarang ini. Di Indonesia saja sudah muncul kelompok-kelompok baru yang banyak sekali. Yang pasti begini Mbah, kalau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu adalah ormas asli produk Indonesia yang sudah bergesekan dengan zaman, budaya, dan berbagai macam corak yang ada di Indonesia. Kemudian ada lagi Al-Irsad, Al-Irsad, kemudian apalagi itu yang di NTB, kemudian ada Nahdlatul Wathon, yang katanya Nahdlatul Wathon ini adalah cikal bakal NU, tapi ternyata ini istilah ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Hanya saja memang Tuan Guru Zainul Majdi memang pernah menjadi konsulat atau konsultan Nahdlatul Ulama untuk wilayah NTB, katanya begitu. Kemudian di literatur yang lain juga banyak sekali. Saya membayangkan begini Mbah, kitab Mbah Ali Maksum ini adalah hidangan yang sangat lezat, yang ibaratnya orang itu, kalau saya sendiri Mbah, itu ketika beli sate 35.000 atau 45.000 itu rasanya pengen tak makan sendiri Mbah, enaknya pol-polan. Sampai saya tidak eling kiwa tengen saya. Nah, kitab ini juga sama, ini adalah hidangan yang lezat yang tinggal
instan kita makan saja. Tetapi alangkah buruknya kita kalau kita makan ternyata tetangga kita kanan kiri itu ada yang belum makan. Nah, yang kemudian muncul adalah di dalam kitab ini itu penjelasan sanggahan orang-orang yang mentertawakan atau bahkan mencela Nahdlatul Ulama, tetapi sebenarnya sudah ada di nas Al-Qur'an dan Al-Hadisnya itu. Kemudian memang di sini tidak secara eksplisit dijelaskan kelompok-kelompok mana yang dikatakan oleh Mbah Ali Maksum. Yang pasti mereka siapapun itu yang mencela itu sebenarnya telah pada koridor yang tidak masuk pada apa yang digariskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini ada istilahnya jahil fahish gitu ya. Itu kan sudah jahil, ada fahish itu kan. Ini dari tanggapan dari Mbah Suher. Saya lanjutkan lagi untuk bapak-bapak, saya persilahkan. Atau langsung tanggapan dari Pak Yasin. Terima kasih. Jadi kitab ini judulnya Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya apa? Bahwa iki lho aku nglakoni ya, tradisi-tradisiku iku dasare hujahe iki. Dadi umpama ngono, aja mok poyoki. Ngono. Itu cara Jawane begitu. Makanya ini lahir karena tempatnya itu di Jogja, ya kitab ini lahir atau terbit. Dan di Jogja itu tahu bahwa di sana adalah pusatnya Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu tetap dengan Nahdlatul Ulama itu ada hal perbedaan-perbedaan di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang furu seperti itu, apa ziarah kubur, apa tahlilan dan sebagainya dan sebagainya. Maka inilah lahir kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi umpamanya memoyoi bid'ah takrid khurafat iki lho. Iki waca, dadi aku gak nek gak gemlakoni ya wis, begitulah kira-kira. Itu makanya ini judulnya Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua bahwa dalam bab 7 ini al-fil qabri na'imun wa adzabun. Sekarang ini firqah-firqah Islam yang ada di dunia ini semuanya menurut analisis atau pandangan saya sesuai dengan apa yang dijalankan kepada kelompok-kelompok itu, dia itu mempercayai adanya kenikmatan di dalam kubur dan adanya siksa di dalam kubur. ISIS saja begitu, yang dianggap kafir ngurusi swarga pateni wae. Nah, ini adalah dia mempercayai bahwa setelah kematian itu ada alam di sini adalah nikmat dan alam siksa itu. Jadi tidak ada yang namanya saat ini loh seperti Mu'tazilah yang disampaikan itu. Jadi semuanya hampir golongan-golongan Islam maupun itu Wahabi, Nahdlatul Ulama, ya apalagi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, apa HTI apa-apa itu sangat mempercayai adanya kenikmatan kubur maupun ke siksa-siksa kubur. Nah, kemudian sebenarnya hal yang sangat perlu kita sampaikan seperti hari kemarin bahwa Muhammadiyah itu masih ada pintu ijtihad. Nah, kemudian dia juga punya prinsip karena ada hadis mengatakan ijtihad itu nak bener untuk nilai loro, nak salah untuk nilai satu. Maka dia berani-beraninya itu dia melakukan ijtihad. Cuma sekarang variabel ijtihad itu sesuai enggak dengan koridor yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah dunia, atau sekedar apa yang tanpa ada kriteria atau variabel tertentu. Nah itu, ini seperti Jumatan, apa ke Jumatan, sholatit nih lapangan, kemudian sholatit nih masjid. Padahal itu sudah ada dasarnya bahwa di masjid itu lebih afdol, kemarin kan disampaikan seperti itu. Tapi dia beristihad bahwa di lapangan itu lebih syiar. Nah,
apa syiar di sini ini apakah itu bertabrakan dengan apa dasar-dasar hukum kita yang kita gunakan atau seperti apa. Nah ini itu karena dia hanya prinsipnya syiar, tidak pada hal-hal yang lain. Maka kemudian ada Jumatan di Monas dan sebagainya, itu syiar untuk menentang apa atau untuk kepentingan apa saya tidak tahu. Nah inilah. Cuma sekarang ini memang belum ada kesepakatan bersama antara kelompok-kelompok Islam di dunia atau di Indonesia khususnya untuk melakukan istihad yang sebenarnya. Karena satu prinsipnya, yang satu mengatakan istihad itu tertutup, yang satu pintu istihad masih terbuka. Jadi itulah hal-hal yang mungkin selalu karena prinsipnya itu berbeda maka akan menghasilkan keputusan atau semangat beragama juga sedikit berbeda. Tapi hal-hal yang pokok saya kira ini tidak menyimpang dari koridor-koridor agama Islam, kecuali hal-hal yang furu atau cabang-cabang yang lain. Meskipun sebenarnya perbedaan itu tidak harus ngecap atau menjustis bahwa itu bid'ah, itu taklid, itu khurafat. Tapi sekarang karena perpolitikan sekarang ini sudah seperti ini, maka pihak Muhammadiyah jarang sekali kita dengarkan ada kalimat bid'ah dari orang-orang Muhammadiyah atau khurafat atau taklid dan sebagainya. Justru ini peran ini diambil, karena peran ini sudah diambil oleh kelompok Wahabi, maka Muhammadiyah lebih mengedepankan perjuangan yang lain. Ini saya kira itu, tetapi bukan berarti kemudian Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah wal Jamaah kemudian tenang atau enjoy baik-baik, tetapi karena prinsipnya tetap berbeda, kita juga harus selalu waspada dengan perjuangan-perjuangan kelompok-kelompok yang lain. Terima kasih. Menarik apa yang disampaikan Mbah Hasan, bahwa peninggalan dari Mbah Maksum ini memang kalau orang sepuh itu ya kita kasih teks aslinya saja. Cuman pengejawantahannya di era sekarang itu alhamdulillah. Ini sekali lagi alhamdulillah bahwa anak-anak muda kita itu sudah sangat kreatif sekali, Mbah. Dari hal fil qabri naimun wa adabun itu kan kalau dimasukkan di dunia kreatif sekarang ini kan masuknya lagu saben malam Jumat itu, Mbah. Dan itu dipakai pujian di mana-mana. Efeknya adalah apa? Ketika Nisa Sabian menyanyikan ini, dia juga mendapatkan pundi-pundi yang banyak. Cuman ya itu tadi, ketika Nisa Sabian Gambus itu sudah tenar, kemudian dari ketenarannya ini masuk pada wilayah-wilayah yang sangat sebenarnya ditentang oleh kelompok mereka itu, diantaranya orang-orang radikal itu ya. Maka dari itu pada Pilpres kemarin Nisa Sabian itu mendukung 02. Kemudian 01 ini tidak suka gitu ya. Yang akhirnya Nisa Sabian tidak pakai payu. Nah, inisiatif dari anak-anak muda, maka kecintaan mereka dipindahkan kepada VV Zulfikar ya, yang kemudian mentenarkan lagu Sholawat Nahdliyah itu. Ini masuknya di situ. Jadi khazanah atau kekayaan Nahdlatul Ulama itu tinggu tukaran rakaru-karuan. Bahkan sampai nyanyian saja diklaim sana sini gitu ya. Dan efek dari ini ternyata orang-orang yang unasun yang tasibuna di wau niku, Mbah. Niku sholawatan bersama-sama di Gelora Bung Karno. Sampai sholat saja di Gelora Bung Karno. Jadi udzur syar'i yang bagaimana mereka mendukung 02 kemudian sholatnya itu sebuah panggung di tengah-tengah, mereka menghadapnya kayak Ka'bah begitu. Ini sebenarnya aneh. Apakah ini jihad pesanan itu ya? Istihad pesanan ya? Nggih.
Nggih kados Ka'bah niku mereka sholatnya ya bahkan imamnya supaya tidak satu begitu ya. Akhirnya imamnya ada dua. Seolah-olah ini kan benar-benar aneh. Ini fenomena yang sangat aneh dan alhamdulillah dengan seperti itu para kiai-kiai NU juga cepat dan tanggap serta sigap menghadapi problematika atau fenomena semacam itu. Mungkin cah nom-nom itu panas melihat situasi semacam itu, kemudian bah niki 02 niki wong sing senengane ngafir-ngafir ke wong NU niki kok salate ngoten pripun Mbah? Lah piye no niki videone. Akhirnya lho iki salah iki, baleni salat iku. Akhirnya diviralkan di media dan mereka juga mengeluarkan maklumat dengan tanggapan anak-anak muda dilaporkan pada kiai mengeluarkan fatwa ditanggapi oleh orang-orang 02 atau maaf orang-orang yang unasun yang tasibuna ndek wau niku Mbak, dan mereka mengeluarkan maklumat bahwasanya sholatnya tidak sah. Itu kan aneh itu. Ini yang namanya, apakah ini yang namanya istihad? Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Ini kan tidak masuk akal Mbak. Artinya ini istihad pesanan gitu, tidak masuk kategori Mbak. Yang selanjutnya adalah yang kedua, semisal ini Nahdlatul Ulama itu sudah masuk kategori trending topik Mbak, atau topik yang sangat ngetren sekali di dunia media sosial. Sampai hari ini kader NU itu bukan tambah surut tapi tambah bertambah dari tahun ke tahun. Saya pernah dengar itu dawuhnya siapa itu ya, bahwa masa istihad itu 100 tahun. Kalau sudah 100 tahun rata-rata kadernya itu hilang. Dan Muhammadiyah sudah masuk di 104 tahun dan sampai hari ini nampaknya kadernya juga sudah mulai hilang. Tetapi label Muhammadiyah masih ada. Cuman polarisasi Muhammadiyah sudah masuk di orang-orang radikal. Ini prediksi Gus Dur dan memang begitu kenyataannya. Kita tahu Daniel Simanjuntak itu kan entah saya nggak tahu itu ya. Itu sudah nemen begitu. Dan itu kader Muhammadiyah. Yang kemudian sampai hari ini saya tidak tahu apakah Muhammadiyah masih berjalan atau tidak. Nah, untuk menjalankan roda atau mesin organisasi maka ya seolah-olah dibuatlah fatwa rokok haram. Nah, ini kan tentu menyerang orang Nahdlatul Ulama. Dari sini kan nanti viral, maka Muhammadiyah masih ada seolah-olah. Nah, NU ini sudah masuk 96 tahun. Semoga saja di 1 abadnya nanti NU masih eksis dan tetap berjaya. Insya Allah 22 Mei ini Mbah Ma'ruf Amin juga masih ada. Ini adalah masa kegemilangan. Artinya 5 tahun ke depan sampai 2024 ini NU masih jaya. Cuman kader-kader NU juga harus siap-siap. 24 sama selanjutnya ini kontestasinya anak-anak muda dari Ridwan Kamil, Emil Darda, entah kalau Agus Yudhoyono ini kalau sudah masuk di politik semacam itu. Dari hal fil qabri adzabun wa naimun muncullah berbagai macam gejolak luar biasa di Indonesia. Niki menarik sekali nih Pak Yasin. Cuman karena peserta diskusinya ya itu artinya kebinekaan kita masih kurang. Semoga saja nanti akan ramai lagi. Kawula sumanggaake menawi wonten tanggapan Mbah Suher sumangga. Ya tadi dari Pak Hasan katanya ijtihad, pintu ijtihad itu masih terbuka atau tertutup. Kalau ijtihad untuk istimbatul ahkam seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi apa itu kok kelihatannya kok tertutup itu. Memang ada hadis itu depannya saya lupa tapi fa in asoba falahu ajroni wa in akhto'a falahu ajrun wahid. Kalau tepat ajroni 2 pahala ijtihad dan pahala kebenarannya. Wa in akhto'a
falahu ajrun wahidun. Kalau salah tetap punya ajrun tapi wahidun atas ijtihadnya. Itu memang jaminan dari Rasulullah. Tapi syarat ijtihad itu kalau orang sekarang kok kayaknya tidak mungkin lah. Wong ijtihad itu harus hafal berapa juta hadis plus rawi-rawinya sampai ke Rasulullah. Di samping itu macam-macam, pokoknya syarat ijtihad itu kalau orang sekarang saya kira kok itu orang yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala itu, kalau seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi apa itu, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu pernah, dia itu sudah badrul jat itu, mencurahkan segala kekuatannya untuk nyampe ke mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Tapi ternyata dia mengakui akhirnya nggak mampu untuk ketingkatan itu, untuk sampai ke rutubatul ijtihad itu, mengakui akhirnya beliau berdua itu terus mengikuti mazhab Syafi'i. Rahimahullah imro'an iktarafa kota nafsi. Jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i kurang apanya? Alimnya itu. Tapi setelah dia tahu bahwa dia tidak mampu untuk ke rutubatul ijtihad, tingkat ijtihad dia tidak mampu, akhirnya mengakui. Dan inilah Allah Ta'ala kata kitab itu rahimahullah imro'an iktarafa kota nafsi. Jadi kalau pintu ijtihad seperti ijtihadnya untuk istinbatul ahkam seperti Imam Madzhabul Arba'ah itu, saya kira kok orang sekarang itu sudah tidak mampu. Itu orang yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala itu. Orang harus hafal jutaan hadis plus rawi-rawinya sampai Rasulullah. Di samping itu menguasai kutubus sittah, alah tidak mungkin kita tidak mungkin itu. Ya sekian, mungkin nanti ya ada tambahan. Terima kasih. Ini Mbah, mengenai klinik ya, klinik di tubuh NU itu kan sangat kental sekali Mbah. Klinik ya, contoh atau istilahnya bukan klinik, terserah apa ya. Cuman kan waktu di sini kan tadi juga disinggung bahwasanya Rasulullah ngambil pelepah kurma, diencepkan itu ya, ditancapkan, kemudian dari situ ada berbagai macam perkembangan yang sangat panjang sekali di tubuh Nahdlatul Ulama. Satu contoh, bahwasanya kisah Sayyidina Ali itu penasaran dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau bahwasanya wong kok ono kasare gitu nggih, Mbah. Wong kok ono kasare ngono, kira-kira nek cara bahasa kita ngoten. Kira-kira nek mati piye? Ternyata di kuping bahwasanya Sayyidina Umar itu bentak-bentak malaikat begitu. Nah, dari semacam ini itu kan yang percaya itu kan nampaknya hanya orang-orang NU, Mbah. Yang kedua tentang hak paten seorang kiai, seorang ulama di Holi, itu kan yang tahu hanya NU, Mbah. Contoh, ada sebuah makam di tempat terpencil, tapi selama ini puluhan tahun tidak diketahui makam siapa. Kemudian ada yang seorang kiai yang ngeruat atau menyepi, tiba-tiba muncullah ini makam wali. Ya ini yang punya copyright atau hak paten kan hanya NU, Mbah. Itu bagaimana, Mbah? Apakah kalau dalil-dalilnya kan kalau mau dihubung-hubungkan ya nyampe juga, Mbah. Cuman kita tak les itu kan banyak kader-kader atau warga Nahdliyin yang orang-orang desa yang sangat lugu atau lucu atau lugu lah ya. Lugu itu kan katanya lucu atau goblok gitu kan. Itu kan selama ini tidak pernah mendengar ceramah-ceramah aneh seperti di MTA radio. Selama ini beliau sholat, ya selayaknya orang sholat. Cuman ketika radio MTA itu masuk di desa, contoh di daerah Sedan, di Dadapan, Kumpul, Lemah Putih, Terjan, itu kan bersih. Dan katanya siarannya itu enak sekali.
Ada hukum ini langsung dijawab, ada hukum ini langsung dijawab. Nah, ketika masuk pada hal-hal yang tidak prinsip dan ini menyerang NU, ini loh yang kemudian membingungkan masyarakat kita. Sekali lagi, hak paten di Holi Minhajut Thalibin dan sebagainya. Ini artinya bahwa apa yang selama ini digeluti oleh JIL itu hanya bersifat wacana berpikir bagi generasi muda NU. Nah, soal klenik ini memang yang kadang-kadang kebablasan. Ini orang yang betul-betul tidak ahlinya, kemudian ada cungkup yang lama tidak diurusi, kemudian tiba-tiba muncul bahwa ini adalah wali tertentu. Nah, ini kan hal-hal yang fenomena yang harus kita bagaimana ini tidak bisa terjadi melarak-melarak kemana-mana. Kemudian kadang-kadang juga masyarakat desa itu punya keinginan desanya itu ada walinya, begitu, seolah-olah begitu. Sehingga ana cungkup sing nganggur, ana cungkup nganggur pirang-pirang. Nah, kemudian dicarikan orang, entah itu memang ahli betul di dalam komunikasi dengan orang yang di dalam kubur atau tidak, tapi tiba-tiba itu muncul. Ini Terjan ada, Sudan ada, ya, entah ada lagi yang mana. Nah, ini mestinya kan harus ada kesejarahan yang harus kita runut. Kalau kita ya dari sisi negatifnya seperti itu, di Mojorembun Kaliori itu, ya, itu sebenarnya sudah ada tokoh yang dikholi, tapi tiba-tiba ada orang yang lain, kelompok yang lain, ya, itu kemudian muncul ini adalah Syekh Abdurrahman. Nah, padahal yang menentukan Syekh Abdurrahman yang baru ini adalah orang-orang kita tahu, sing julu itu kita tahu sejarahnya, sing tukang julu itu betul-betul orang yang tidak tahu apa-apa tentang kuburan, tetapi karena ketokohan mereka, ya, itu orang sini aslinya juga, sehingga dipercaya. Tapi karena tokohnya kemudian itu memudar, maka di sana juga lama-lama tidak ada khol yang baru itu. Tapi sejak awal-awal ditemukan Syekh Abdurrahman yang baru ini, muncul konflik di masyarakat sana. Nah, ini yang perlu kita hindari. Nah, oleh karena itu soal klinik-klinik ini itu dari sisi negatif. Nah, dari sisi positifnya, ya, umpamanya ketemu wali baru. Ini dari sisi positifnya. Ini kan juga iso ide-ide kaum Wahabi lah. Makin banyak orang pengajian dan sebagainya ziarah kubur dan sebagainya, ya. Jadi itu yang harus kita, artinya kita harus juga mengkritisi hal-hal yang fenomena yang muncul di masyarakat kita. Saya kira itu soal mengklenik, memang masyarakat kita itu juga masyarakat Jawa yang dulunya sebelum ada Islam juga hobinya juga klenik-klenik, sehingga muncul juga kita harus memberi ajang, tetapi bagaimana seperti Wali Songo itu, ajang itu kemudian kita sesuaikan dengan syariah Islam. Nah, itulah kebijakan Wali Songo, dan kita juga harus menghargai dan menyanjung peran serta perkembangan Islam di Indonesia ini. Dan juga hebatnya itu, saya kunjung di beberapa pulau, meskipun itu pulau terpencil, di sana ada makam syahid-syahid yang ada, seperti di Pulau Bintan itu yang mengarang 12, Gurindam 12, ya. Itu coro Jawane pengulu kerajaan sana yang mengarang itu. Tapi di sampingnya itu ada
Sayyid dekat raja itu di Pulau Bintan itu. Dan saya datang ke pulau kecil juga ada makam Sayyid di situ. Bintan itu cedak Batam, sebelahnya Batam. Ya, itu. Dan masjidnya itu di Pulau Bintan, pulaunya kecil. Hebatnya itu menyerupai masjid Kubah di Arab saya. Jadi ya meskipun bentuknya lebih kecil. Nah waktu itu saya tahun sekitar 2013 ya datang ke sana. Itu khas, padahal masyarakatnya hanya satu desa. Ya, ada desa lagi di luar pulau. Itu kas masjid sudah sampai 900 juta. Tak pikir ini orang mana yang kemudian bersedekah di sini itu. Jadi sampai-sampai tukang ojek yang biasalah menghantar orang ziarah itu, ojek itu ditukar oleh pemerintah daerah, dibelikan pemerintah daerah. Jadi itu memang yang harus kita banggakan bahwa di bumi Nusantara ini semua dijaga oleh kaum-kaum keturunan Kanjeng Nabi itu sendiri. Nah, ini insya Allah lah kalau ini NU itu insya Allah tetap jaya meskipun ramalan Gus Dur. Ini Gus Dur yang mengatakan waktu saya sama Pak Mukhtar sama Pak Agung datang itu, organisasi Islam itu setiap 100 tahun pasti akan berganti kepada organisasi Islam yang lain. Nah, saya tidak tahu apakah misalnya nanti tanggal 22 ini mudah-mudahan juga Kiai Ma'ruf ini menjadi wakil presiden. Ini sebagai puncak emasnya. Saya khawatir kalau ini menjadi puncak emas berarti itu tinggal lengser emasnya itu loh yang saya khawatir. Nah mudah-mudahan terus, karena kalau sudah menjadi puncak kan muternya kan mengisor. Nah ini kira-kira saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan pada sang moderator. Terima kasih Mbak Hasan. Sebenarnya semakin seru lagi dan sangat menarik. Apa yang penemuan di Indonesia ini banyak sekali. Cuman semoga saja ini Pak, bahwa PBNU itu segera mengeluarkan hak paten tentang makam-makam. Jadi kalau ada makam ini, maka seluruh masyarakat Indonesia dibolehkan untuk merawat dan membesarkannya. Karena banyak sekali makam-makam karena merasa keturunannya kemudian ini padahal diagungkan oleh warga Nahdliyin tapi terbengkalai gara-gara yaitu tadi keturunannya yang tidak bolehkan. Kita tahu di Aceh juga banyak, bahwa Universitas Syekh Kuala itu juga iya. Kemudian Syekh Ar-Roniri, kemudian di Kalimantan Syekh Asambasi niku, itu seluruh Indonesia ada semuanya. Cuman perkembangan akhir-akhir kemudian warga Nahdliyin tidak merangkul dan merawat betul-betul, maka ini terjadi goncangan antar ormas sendiri. Sehingga makam ini terbengkalai kan Bu Iman. Apa yang disampaikan oleh Mbak Hasan, seluruh Indonesia masih dilindungi oleh orang-orang yang tidak bisa kita lihat ya. Dan entah siapa yang bisa melihat. Kira-kira itu yang menjadi pembahasan diskusi dan ngaji Ramadan kali ini. Saya persilakan untuk Pak Kiai Yasin memberikan konklusi ataupun kesimpulan pada pertemuan ini. Sumonggo. Terima kasih. Banyak yang menjadi mulanya enggak tahu, saya sedikit tahu tentang Sabian, kemudian yang lain. Saya Sabian itu wong ngefan itu ya gara-gara istri saya. Karena ngefan banget itu akhirnya ya ikut. Di mobil saya itu Sabiannya berapa sampean? Sabian itu sampai rusak, gantinya rusak Sabian. Sampai yang di Rembang itu tampil, Pak aku terno pokoknya neng Rembang di Sabian. Aku bingung, aku naik kono nek petok sapa aku neng ndi nek kundelik ngono bingung. Ya ke sana, sampai ke sana. Tadi saya tinggal di mobil wis kono mlaku dhewe. Ya akhirnya juga itu. Arti ini masalah tentang Sabian tadi lah Sabian.
Ya, dulu kan pernah kan di alun pernah itu. Sebelum belum bukan itu, bukan. Masih dalam rangka apa itu loh yang oh ya hari santri. Ya ngantar betul saya di sana juga macet rakaruan itu. Terkait dengan masalah per 1 abad per abad itu ada pergantian, itu adalah memang dalam kitab apa itu adalah fikornin, dalam setiap abad itu akan muncul pembaharu, bahasanya mujaddid, bukan mujtahid tapi adalah mujaddid, pembaharu yang akan timbul dan selalu terus dan selalu. Itu memang ada, itu menjadikan referensi, tapi bukan mujtahid, bukan mujtahid yang mutlak, apalagi itu tertutup kan, nanti yang ada mujtahid fatwa baru iya, mujtahid madhab atau yang lain memang itu iya, tapi yang ada itu adalah pembaharu sejak dulu, lupa pokoknya ini nanti ingat-ingatan ditelusuri dari mujaddid dunia sampai yang Mustafa Kamal Fasad dan seterusnya, itulah rentetannya sebenarnya. Jadi kira-kira itulah dari pembahasan kita. Tetap kita kembali kepada yang hujjatu ahli sunnah wal jamaah, meskipun ini masalah adabul qabri dan kenikmatan itu kayaknya saya juga nggak pernah dengar di Indonesia ini komunitas apa yang menentang itu, sehingga beliau Hadratus Syekh juga menampilkan tentang itu. Saya sendiri belum juga memahami. Beliau sampai menampilkan judul tentang ini apa tadi, siksa kubur dan kenikmatannya itu kok sampai menampilkan berangkatnya dari apa, awalnya itu kronologinya sampai tampilkan apa. Saya kira mungkin karena ada di antara, mungkin ada maksud yang saya maksud itu untuk yang di Jawa, yang di Indonesia ini komunitas mana yang itu loh, sehingga beliau kok sampai menampilkan ini, saya sendiri memang belum tahu. Kalau dalam kitab-kitab itu memang ada kelompok yang mengatakan, dalam kitab tauhid itu memang ada yang mengatakan bahwa adab kubur dan satunya itu tidak ada, sehingga dalam tafsiran yu'raduna itu hanya sekedar ditampilkan gitu aja, artinya tidak teradab, artinya memang tidak teradab, hanya dikasih settingan, misalkan seakan-akan kalau diekspresikan sekarang dikasih tahu, oh ini loh siksa itu begini dikasih gambar-gambar seperti itulah, saya kira seperti itulah. Cuma itu tadi terkait tentang berangkatnya ini, beliau menampilkan ini saya juga belum tahu, tapi yang jelas kita tetap prinsipil tentang ini, bahwa memang itu benar-benar jelas dalilnya, benar-benar ada referensi yang menjadi pijakan bahwa adab kubur dan nikmatnya itu memang ada. Saya kira itu saya tidak bisa, nggak begitu bisa mengikuti dengan yang dibicarakan, kurang nggak patah tahu rono-rono, apalagi Pulau Bintang petang kemana nggak tahu, nggak tahu. Alhamdulillah dari pokoknya ternyata kalau saya rangkum tadi, ternyata dari daerah-daerah yang ada itu ono wong soleh, amalnya kan amalnya itu. Jadi alhamdulillah betul, memang ini adalah kekayaan Indonesia, alhamdulillah yang dipenuhi dengan yang seperti itu. Kita ya mengharapkan mudah-mudahan NU ini ya meskipun nanti akan puncaknya, bukan puncaknya, insya Allah kalau buatan puncaknya niki klimak, ya dalam arti klimak kemudian tidak sudah klimak, tidak, saya mohon ya terus dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam kali ini. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, cuman kita dibatasi waktu, maka mari kita tutup halakoh atau episode ke-8 ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyun ngapunten, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.